Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Untuk Anda nih pendengar bahwa Pak Raymond Sihombing baru ini memenangkan Festival Musik International Road to Yalta ya, dan ini berlangsung di gedung konser Kremlin State Palace Moskow 2 Mei kemarin. Ini luar biasa sekali nih pendengar ya. Dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Raymond Sihombing. Jadi kita sapa ya. Halo Pak Raymond, apa kabar? Halo, kabar baik. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas sekali, dan selamat ya Pak Raymond atas prestasi membanggakannya dan keren banget ya. Terima kasih. Salam untuk semua di Indonesia. Dan salam untuk teman-teman di Moskow. Bener banget ya, nggak cukup ya kalau cuman biasa-biasa aja ya Pak Raymond ya. Harus ada prestasi yang diraih ya Pak Raymond ya. Harus agak gerusa-gerusu gitu supaya Indonesia lebih terkenal gitu. Luar biasa Pak Raymond. Ini boleh cerita nih Pak, itu gimana kemarin kompetisinya nih? Itu sebenarnya kompetisi internasional yang masih baru ya, 5 tahun berturut-turut sudah diadakan. Tapi untuk diadakan di kota Moskow ini yang pertama kali, dan tepat di jantung Rusia dan di jantung kota Moskow, yaitu di dalam istana Kremlin ya, di Grand Hall-nya, di hall yang paling besar. Itu biasanya di situ presiden menjamu tamu dan lain-lain. Nah, jadi buat saya waktu 6 bulan lalu sebenarnya prosesnya ditawarin, 8 bulan lalu ditawarin, lalu saya mendaftar semua proses administrasi. Setelah lolos administrasi, lalu dengan musical director, lalu memilih lagu. Dari 3 lagu saya pilih lagu yang itu, yang akhirnya ya agak beruntung juga saya pilih lagu yang sebenarnya hoki-hokian juga ya, karena lagunya sebenarnya susah, tapi harus digarap dengan baik. Dan yang paling penting sebenarnya kuncinya di terjemahan lagunya. Bagaimana lagu dalam bahasa Indonesia bisa membuat, sebenarnya ini kan lagu Rusia, tapi kita harus terjemahin ke bahasa Indonesia. Terjemahannya ya bukan terjemahan Google Translate gitu, jadi memang terjemahan yang puitis gitu, sesuai rima dan bunyi segala macam. Dan bagaimana supaya dengan terjemahan itu orang Rusia masih bisa merasakan feel-nya gitu. Ini kan sebenarnya festival untuk mengenang lagu-lagu patriotik, mengenang lagu-lagu perjuangan pada saat Perang Dunia Kedua, di mana waktu itu Uni Soviet yang sekarang jadi Rusia kehilangan sekitar 27 juta ya meninggal gitu. Dan lagu yang saya nyanyikan justru sebenarnya saya baru tahu itu lagu yang buat orang Rusia dianggap sebagai requiem gitu, lagu untuk berdoa ke Tuhan untuk menerima semua jiwa-jiwa yang sudah meninggal begitu. Gitu. Jadi beruntung juga, dan saya beruntung memang atmosfernya pas. Jadi waktu itu Indonesia lagi banyak delegasi datang, lalu orang-orang Indonesia itu lagi disorot karena Bali gitu ya. Terus juga abis G20 tahun lalu. Jadi pas banget, dan juri memang juga dari orang-orang yang sangat kompeten, dan bukan hanya dari Rusia tapi dari Italia juga begitu. Dan beruntung juga atmosfernya bukan atmosfer lomba. Jadi di antara 15 negara yang masuk dalam final itu atmosfernya itu persahabatan gitu. Jadi kita bersahabat dipertemukan di Rusia. Seperti itu. Dan ini pesertanya warga negara asing semua atau masyarakat umum boleh ikut serta? Warga negara asing. Jadi sebenarnya dari awal tuh ada sekitar 231 yang mendaftar dari 56 negara. Jadi satu negara bisa beberapa orang begitu. Ada yang pakai grup, ensemble atau solo gitu ya. Lalu kita nawarin video-video kita pada saat kita nyanyi dari sosial media. Kalau misalnya itu buat juri oke, untuk lolos administrasi baru kita ditawarkan lagu. Tapi kalau nggak oke, nggak ditawarkan begitu. Itu dari 8 bulan lalu. Lalu dari 25 sampai tanggal 3 kita tuh di karantina di satu hotel untuk latihan dengan orkestra, dengan koreografer dan lain-lain. Jadi lagu apa nih yang Pak Raymond kirim nih ya sampai akhirnya terpilih? Lagunya sebenarnya dalam bahasa Rusia judulnya Paklonimsya Velikim Chem Gadam. Paklonimsya itu mari kita menunduk mengeningkan cipta. Velikim dari kata veliki itu megah, yang agung atau mulia. Chem yang itu gitu, Gadam tahun-tahun. Jadi mari kita menunduk mengeningkan cipta untuk tahun-tahun perjuangan itu. Makanya saya terjemahkan judulnya mari mengenang
mengenangkanlah dan mengheningkan cipta gitu. Oke. Dan buat saya itu terjemahan pertama yang bisa sampai sebenarnya presiden niat hadir, presiden Rusia, tapi karena lagi satu dua hal gitu, terus ada masalah juga kan, banyak di dalam diganggu begitu, jadi hanya menyampaikan ucapan selamat gitu melalui surat, dan juga akhirnya itu disampaikan juga ke masing-masing peserta. Jadi buat saya pencapaian yang luar biasa, bukan hanya dikenal di 15 negara finalis, tapi juga 56 negara, khususnya di Rusia gitu ya. Jadi setelah itu juga lucu, banyak pengalaman waktu saya ke Saint Petersburg, di kereta itu ada ibu-ibu, boleh foto nggak? Saya bilang, kenapa? Anda yang nyanyi di Kremlin ya? Saya bilang, gila, fans saya akhirnya nenek-nenek, ibu-ibu gitu ya. Jadi udah ada fansnya nih ya, Pak Raymond ya? Ada. Kemarin malam tuh persis saya diundang sama teman, dia udah 60 tahun, terus dia alasannya bilang untuk minum teh ke rumahnya. Nggak taunya di rumahnya tuh istrinya pas ngeliat teriak-teriak, wah ini Raymond dateng, Raymond Indonesia dateng, gitu. Dia nelpon 88-nya teman-teman cewek dia gitu, teman gosipnya. Dia bilang, aduh bayangin ya, coba bayangin di rumah saya ada siapa, katanya ada si juara 1, katanya. Saya bilang, gila ya, heboh banget gitu. Jadi ini disiarkan di seluruh stasiun televisi di sana ya? Iya. Oh, di TV nasional, jadi Channel One sama Channel Rusia 1. Oke. Terus diulang lagi tanggal 8 Mei, sebelum 9 Mei itu kan Victory Day, hari kemenangan Rusia. Jadi 8 Mei malamnya, jam 7 malam itu disiarkan di Channel Rusia Culture. Jadi ada channel macam-macam gitu. Pantesan jadi famous mendadak nih ya Pak Raymond ya. Iya, jadi viral mendadak, terus jadi banyak tawaran nyanyi juga, banyak ada beberapa tekanan gitu. Jadi ya berkah lah dari doa teman-teman di Indonesia, dan khususnya di embassy ya, di yang ada di Rusia. Itu supportnya bagus banget. Iya, luar biasa sekali. Dan penasaran juga, ini liriknya Pak Raymond sendiri juga yang mentranslate atau menerjemahkan ya dari bahasa Rusia ke bahasa Indonesia, atau dibantu juga ya, dengan teman-teman? Kami berdua, saya dengan istri saya. Tapi istri saya kan dia lebih fokus ke dari Indonesia ke Rusia. Kami berdua penerjemah profesional, memang sinkron dan penerjemah sinkron dan penerjemah biasa gitu ya. Kalau sinkron kan yang ngikutin orang. Ini kebetulan juga akan ada forum, Mbak, tanggal 25 ini 2 menteri kita datang ke Rusia untuk forum Eurasian Economic Forum, dan saya akan jadi sinkron translator di situ. Jadi kami sempat berantem dengan istri untuk memilih kata-kata begitu, tapi ya akhirnya istri bilang, ya kamu yang orang Indonesia dari orok lah, ya udahlah terjemahin aja gitu. Dan saya memang dulu waktu zaman masih SMA begitu ya, di seminari itu seneng nulis-nulis puisi gitu, terus yang berbau literatur lah, jadi terjemahannya yang agak bagus gitulah. Gitu, jadi kami terjemahin, dan setelah jadi itu sekitar 1,5 bulan terjemahinnya, setelah berdebat cari, lihat kamus sini kamus sana begitu, akhirnya jadilah itu terjemahan. Meskipun pada saat semifinal saya nyanyiin kata-katanya sedikit berbeda dengan yang final. Yang final saya tambahin kata-kata yang lebih menggugah perasaan gitu. Meskipun yang bisa ngerasa itu cuma orang Indonesia, orang Rusia cuma bengong aja. Tapi yang bikin saya terharu banget, karena biasanya penghargaan tertinggi itu tepuk tangan, tapi yang lebih tinggi dari tepuk tangan itu mereka berdiri. Standing applause ya. Standing applause, berdiri, dan dari awal, Mbak, dari awal lagu mereka udah berdiri, ada beberapa yang nangis gitu. Jadi itu buat saya penghargaan tertinggi, karena bahasa Indonesia tapi mereka bisa ngerasain emosi yang saya sampaikan gitu. Jadi pesan dari lagu itu sampai ya, meski dalam bahasa yang berbeda begitu ya Pak Raymond ya. Ya, itu sebenarnya pesannya kayak pesan Bung Karno, jas merah kan, jangan lupakan jasa para pahlawan begitu. Itu luar biasa sekali. Jadi pengen dengar langsung nih, gimana kalau kita nyanyiin penggalan baitnya ya? Dalam bahasa Indonesia terus ya. Kayaknya aku boleh deh dari dengan 2 bahasa, Pak Raymond, mungkin dari bahasa Rusia dulu ya. Kita tahu nih aslinya begini, terus dinyanyikan dalam bahasa Indonesia bentuknya begini. Mungkin apa nih, refnya ya, atau refrennya aja. Refren, boleh. Kalau refren, jadi sebenarnya lagu ini terdiri dari 2 struktur lagunya. Itu di awal itu lagu Mars, untuk menggambarkan kekejian Nazi Jerman, dan menggambarkan benar-benar amarah
jiwa Rusia begitu ya, yang diserang, wanitanya diperkosa, dibunuh gitu, lalu rumahnya dibakar, orang-orang nggak berdosa itu dihancurin. Nah itu Mars banget gitu ya. Nah referennya itu sebenarnya yang menarik dari lagu ini, dia terdiri dari satu lagu isinya Mars dan lagu doa gitu. Jadi yang harus orang Rusia bilangnya liricheski, jadi liris, harus lirih gitu. Jadi menggabungkan dua style itu dalam lagu itu tingkat kesulitannya emang susah gitu, tinggi gitu ya. Jadi kalau di referen kayak kalau bahasa Rusianya Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым. Terus saya lanjut Indonesianya. Mereka dilupakan, janganlah, kenangkanlah kawan-kawan. Kira-kira gitu. Terus habis itu balik ke Mars lagi. Gitu. Jadi memang ya gabungin itunya, terus nyampein emosinya itu yang agak susah. Tapi ya di awal-awal itu saya susah kan Mbak, ngebayangin perang dunia yang menghabiskan, yang membunuh 27 juta orang. Akhirnya saya bilang gimana ya alat bantunya. Terus koreografernya kasih saya foto nenek-nenek, terus di belakang dia duduk, di belakangnya 9 anaknya yang meninggal waktu perang dunia kedua, dan dia kasih itu, saya langsung nangis saya kayak gila ya, sampai begitu rela banget, saya sampai merinding gitu, kayak ini ibu yang merelakan anaknya untuk maju ke medan perang dan dia tahu anaknya nggak akan kembali gitu. Jadi abis itu udah dapat gitu feel-nya. Ih, luar biasa sekali nih. Aku kebayangin kalau saat di situ juga aku bakalan merinding disco banget ya. Bisa loncat-loncat itu kali ya saya. Disco banget. Nggak langsung. Makanya justru yang lucu Mbak, itu supporternya ada 50 orang dari Indonesia. Tapi yang teriak kenceng banget Raymond Bravo itu justru orang Rusia, orang Indonesia sampai gitu. Saya tanya, tadi siapa yang teriak tuh bikin malu? Dia bilang, enggak ada orang Indonesia yang teriak begitu. Katanya kita semua aman-aman aja gitu kan. Gila juga berarti orang Rusia luar biasa ya, karena itu mewakili bagian dari sejarah dan kehidupan mereka begitu ya, dan mereka tersentuh sekali, luar biasa nih. Kalau boleh tahu ini Pak Raymond, ajang kompetisi yang menyanyi yang baru pertama diikuti atau memang sebenarnya sudah pernah ikut ajang kompetisi menyanyi lainnya? Sebelumnya pernah di Rusia juga, di Moskow, dari beberapa negara juga. Tapi di situ kayak yang ngadain pemerintah kota Moskow gitu. Sebenarnya Moskow Oblast itu kayak Bekasinya Jakarta gitu lah. Sorry ya yang mana Bekasi. Planet dong ya, di gitu. luar Jadi planet ya. Jakarta coret dikit gitu ya. Tapi bagus juga sih gitu ya. Jangan marah ya yang di Bekasi. Gitu. Jadi kayak Moskow pinggir gitu yang ngadain. Jadi agak nggak terorganize gitu. Terus udah gitu ya saya nggak juara karena memang waktu itu saya nggak siap gitu. Saya sebenarnya kayak ogah-ogahan juga gitu. Tapi levelnya beda. Kalau yang ini kan memang di Istana Presiden pertama, udah gitu gila itu sponsornya ampun deh, banyak banget gitu, dan hadiahnya juga emang hampir 1 miliar begitu kan. Serius sih? Iya. Itu untuk juara pertama hampir 1 miliar. Saya bukan ngejar uangnya sebenarnya gitu, tapi memang saya kejarnya bagaimana bisa menghibur publik Rusia gitu, supaya mereka tahu orang Indonesia banyak loh yang jago-jago nyanyi gitu. Dan memang setelah itu memang mereka sangat support, ayo dong supaya Indonesia reguler ikut kompetisi ini gitu, karena memang ini kompetisi yang nyatuin banyak orang dari banyak negara di Rusia gitu. Jadi tema besarnya itu persahabatan. Oke. Dan mungkin jadi banyak orang lain juga mulai menoleh ya gitu ke Indonesia. Oh, Indonesia begitu ya. Awalnya mereka tuh kayak Indonesia di mana sih? Pas saya bilang tahu Bali nggak? Oh tahu, di mananya Bali? Bali itu dalamnya Indonesia, saya bilang gitu. Akhirnya mereka sadar bahwa Indonesia itu bukan hanya Bali gitu. Saya bilang datang dong ke Sumatera, ke tempat saya gitu, ke Danau Toba misalnya, atau datang dong ke Kalimantan, ibu kota baru, atau ke Jakarta minimal gitu. Kalau ke Jakarta mungkin agak sumpok juga ya, kayak Moskow juga, jadi mungkin mereka males gitu. Datang dong ke Labuan Bajo, tempat KTT ASEAN kemarin
kemarin gitu ya. Saya juga tunjukin gitu ke panitianya, ke teman-teman dari 15 negara finalis itu tentang Labuan Bajo, KTT ASEAN. Mereka sampai gila ya, kita nggak nyangka Indonesia negara sebesar itu dan seindah itu. Saya bilang kemana aja gitu. Jadi ya seru ya, kita sambil promosi negara juga kita punya banyak teman dari Iya, banyak luar negara. biasa ya. Punya banyak jejaring gitu ya sesama negara-negara sahabat begitu. Bahkan tawaran ininya Mbak, manggungnya itu yang dari Amerika Serikat, dia kan anaknya Simon and Garfunkel, penyanyi terkenal. Nah itu bilang, why don't we have some collab, dia bilang gitu. Saya bilang, Wow. oke, with pleasure, saya bilang gitu. Keren banget kan gitu kan, maksudnya jadi kayak Amerika Serikat, Indonesia, Rusia, terus ada yang dari Jerman juga nawarin, terus dari Perancis gitu ya. Mungkin karena saya juara satu jadi kayak semua nawarin ke saya gitu. Luar biasa nih, terbuka pintu-pintu yang lainnya begitu ya Pak Raymond. Ya, dan bahkan di kemarin saya ikut forum bisnis. Saya kan di sini juga selain PPLN penyanyi, tapi juga saya presiden organisasi namanya Indonesian Business Alliance. Itu justru banyak bisnismen yang datang pada saat konser itu, terus ada di pameran kemarin, terus kayak, loh ini kan penyanyi, ngapain kamu ke bisnis forum gitu. Saya bilang, loh saya juga bisnismen, saya bilang gitu. Terus mereka kayak gila ya Indonesia gitu. Terus dan disitulah yang bikin saya bangga tuh kayak, oh Indonesia tuh nggak disepelekan gitu. Mereka tahu ekonomi kita tuh one of the best gitu sekarang. Dan bahkan pada saat COVID kita termasuk yang masih kuat. Betul. Gitu. Dan bukan hanya Rusia, sebenarnya orang Rusia banyak yang tahu dan mereka pinter banget sebenarnya tahu tentang ekonomi dunia, geografi. Tapi orang-orang negara lain kayak misalnya dari Afrika, bayangin aja negara Afrika, negara Asia dulu kayak nyepelein gitu. Emang gimana sih Indonesia? Saya kasih tahu penduduknya aja hampir 300 juta. What? Dia bilang gitu. Berarti keempat terbesar di dunia. Yes, dia bilang gitu. Itu artinya potensinya besar gitu. Dan ya banyak yang kebuka matanya gitu dan soal Indonesia gitu. Dan itu kenapa saya berharap tahun depan ada lagi dari Indonesia, ada lagi gitu. Nggak harus berharap menang ya, tapi ya menang itu kan hasil, tapi prosesnya itu untuk kita memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan diri kita. Saya pikir itu penting buat kita untuk makin kedenger gitu. Betul. Di dunia ya. Betul sekali ya, luar biasa sekali nih Pak Raymond. Ini boleh kita sedikit bergeser begini ya. Ini karena Pak Raymond Pak Raymond juga sebagai ketua PPLN nih di Moskow nih, dan memang sebentar lagi nih kita akan masuk ke pesta demokrasi, apalagi tahun depan nih ya, tahun politik begitu. Lalu gimana nih persiapan PPLN Moskow nih untuk pemilu 2024 nanti, Pak Raymond? Yang paling terakhir kegiatan yang kita lakukan itu tanggal 12 Mei lalu, kita melakukan penetapan daftar pemilih sementara ya, hasil perbaikan. Memang di awal sekali Mbak, daftar pemilih kita tuh banyak banget gitu karena gabungin yang lama data pemilu 2019 plus gabungin dari data KBRI dari fungsi protokoler dan konsuler begitu ya, karena itu yang ngurusin WNI, mendata WNI. Jadi kita kerjasama dengan KBRI selalu tentu, dan karena data kita dasarnya dari situ ada sekitar 1.900. Kemudian kita saring-saring, terakhir 12 Mei itu kita dapat sekitar 1.163. Ini memang sedikit seluruh Rusia. Oh, itu seluruh Rusia. Ya, seluruh Rusia. Di Moskow sendiri paling banyak ya, mungkin ada sekitar 800-an begitu ya. Oke. Gitu. Lainnya yang paling banyak kedua Saint Petersburg, lalu Kazan dan lain-lain begitu. Dan nanti yang terakhir penyusunan daftar pemilih tetap kalau nggak salah 21 Juni, tapi tetap ada kesempatan lagi ketika ada orang-orang baru yang butuh untuk ikut pemilu di Moskow, di Rusia, baik lewat TPS atau pos, karena kita punya dua metode aja di Moskow, nggak ada kotak suara keliling. Karena syaratnya di aturan KPU kan kotak suara keliling tuh minimal 500 orang begitu ya. Jadi yang paling banyak hanya Moskow gitu. Jadi kalau nggak TPS, surat kita kirim lewat pos gitu. Dan kenapa kita prinsipnya yang orang yang nggak jelas, belum tentu pulang atau belum tentu di sini, lebih baik kita daftarin tetap supaya surat suaranya nggak kurang gitu. Karena memang ditargetkan oleh KPU itu semacam kayak apa ya, KPI gitulah ya. Bahwa partisipasi pemilih untuk 2024, dan saya optimis sekali soal itu karena itu kecil sebenarnya, karena 2019 kita tinggi juga di Moskow ya, di Rusia sekitar
51 mungkin 51% begitu ya, artinya ya mayoritas lah gitu orang peduli di luar negeri, orang Indonesia WNI diaspora yang ada di luar negeri itu juga peduli sama pesta demokrasi di Indonesia gitu ya, karena kita masih orang Indonesia gitu kan. Jadi itu yang kita genjot, caranya memang kita pakai segala macam cara, mulai dari media sosial, dari situs PPLN kita, dari Instagram, meskipun Instagram itu semacam dikasih sanksi sama Rusia gitu ya, tapi tetap kita masih pakai VPN gitu ya. Terus lewat Facebook, lewat VK, Kontakte yang punya Rusia, lewat Telegram, lewat email, karena di sini mayoritas kalau nggak mahasiswa itu yang paling banyak itu pekerja migran Indonesia PMI ya. Jadi ada yang jadi terapis, ada yang musisi, ada yang kerja di restoran, ada yang kerja di sektor domestik begitu. Dan itu yang kita jaring, karena banyak juga yang belum terjaring. Kayak pas saya lagi karantina lomba di hotel, lalu kan setiap peserta penyanyi itu dapat kesempatan kayak 3 kali jatah untuk massage gitu, spa. Saya datang ke spa gitu, ke fitness center di hotel. Ternyata yang pijit itu mbak-mbak dari Bali gitu. Terus saya bilang, aduh mbak, udah daftar pemilu belum? Dia kayak langsung bingung, loh mas, bukannya penyanyi kok ngurusin pemilu? Saya bilang, ya nggak apa-apa dong, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya minta data diri dia, paspornya, terus saya suruh mendaftar ke KBRI dulu, ke Peduli Lindungi gitu, yang dari Kementerian Luar Negeri begitu, supaya terintegrasi semua datanya gitu ya. Dan akhirnya beruntung juga, terus dia ngubungin, oh di sini Pak ada lagi terapis yang udah berapa bulan tapi belum terdata. Oh boleh dong nomornya, terus saya hubungin lagi, terus ada yang dapat lagi, jadi nyambung jadi banyak gitu, ada sekitar 6 atau 10 begitu, 6 sampai 10 gitu. Jadi ya kita gunakan segala macam momen keseharian untuk menjaring WNI supaya hak mereka itu nggak pada akhirnya gitu kan, biasanya kan post factum ya, setelah kejadian baru protes-protes, kok kita nggak bisa ikut pemilu gitu. Nah supaya haknya itu mereka tidak merasa haknya terzolimi begitu ya, kita jaring semaksimal mungkin. Itu yang kita upayakan gitu. Itu keren banget ya, ini sekali mendayung 2.30 terlampaui ya, lagi di massage gitu ya. Lagi di massage masih itu taunya karena ngobrol kali ya. Karena pas saya keluar dari kamar hotel gitu pakai celana pendek, terus pakai ada kayak kaos macam kayak kaos batik gitu. Terus saya kan mau daftar massage. Nah, di situ kan bisa pilih kan mbak-mbak atau mas-mas atau siapa yang mau pijit gitu. Tapi saya bilang khusus leher karena saya sering masuk angin karena sering dikerok gitu ya. Biarpun udah jauh-jauh di Rusia tapi senang dikerok. Nah, pas datang dia dengar suara saya mungkin ya. Saya ngomong ke ibu saya, bentar lagi mau pijit nih di Rusia gitu. Ibu saya nelpon dari Indonesia. Terus dia keluar, masnya orang Indonesia. Ya udah kita sama saya aja deh gitu. Terus akhirnya dia nanya-nanya, gimana mas kalau mau kerja tambahan, gimana mau? Saya bilang, jangan nanya dulu mbak, udah daftar pemilu belum? Saya bilang gitu. Dia langsung ngakak gitu. Oh lucu sekali, tapi itu jadi ajang ya untuk promo juga atau sosialisasi juga ya tentang pemilu di Rusia. Kita boleh rileks tapi mata nggak tidur gitu, nyari orang Indonesia. Gimana caranya supaya orang Indonesia itu terinformasikan juga ya informasinya ya, jangan sampai ketinggalan. Karena itu kan hak tiap WNI gitu, dan itu diatur di konstitusi. Jadi pemilu tahun kemarin itu 51%. Nah, tahun depan targetnya berapa nih untuk partisipasi? Pemilu tahun kemarin itu justru lebih besar sebenarnya. Berapa? Untuk Moskow sendiri itu di atas 83 ya, 83%. 83% ya. Nah, targetnya KPU ke masing-masing PPLN, kita mentargetkan juga ke diri sendiri itu minimal 51% gitu. Tapi kita optimis di atas itu gitu. Kan kita nggak tahu ya PPLN negara-negara lain, tapi at least yang bisa kita jamin Rusia, PPLN Moskow, WNI Indonesia bukan hanya di Rusia mbak, tapi di negara Belarus juga, di 2 negara kan sebenarnya PPLN kita, karena di Belarus tuh sekitar ada 8 atau sampai 15 orang lah gitu ya, paling banyak 15. Kebanyakan di hotel gitu, di restoran chef, dan ada yang diaspora juga. Minimal itu kita targetin ke diri sendiri. Kalau target ofisialnya kan 51%.
gitu. Itu sebenarnya udah kita naik-naikin juga, tapi untuk diri sendiri internal kita, saya bilang ke anggota-anggota KPU, anggota-anggota PPLN kita, karena saya bilang karena kita itu ditugaskan oleh KPU dengan target sekian, kita buat target lebih tinggi. Kenapa? Ketika misalnya target itu nggak kecapai, minimal lolos target ya. KPU tercapai. Betul. Minimal target Gitu kan. KPU lolos. Oke. Ya, Bung Karno juga kan, gantungkan cita-citamu setinggi Setinggi langit, kalau langit. jatuh masih jatuhnya di bintang, ya kan? Ya kalau jatuh dari misalnya 90% kita targetin, minimal masih jatuh di angka 60, masih di atas target Masih KPU. di atas target Gitu. KPU. Lalu untuk TPS di Moskow sendiri nanti akan ada rencananya akan ada satu. Ada satu, hanya satu. Karena kan ya kita nggak seperti Malaysia atau misalnya Hong Kong yang banyak ya. TPS-nya kita di dalam teritori KBRI gitu. Kita sendiri punya diberi kesempatan dan dibantu oleh Bapak Duta Besar Pak Jose Tavares untuk punya kantor gitu, semacam ya kantor kecil gitu ya di KBRI. Kita punya kesempatan dikasih untuk melakukan rapat-rapat atau menjamu tamu dan lain-lain gitu. Jadi kita kerjasama dengan KBRI dan memang nanti pemilunya akan ada di dalam KBRI gitu. Karena buat kita paling aman gitu ya. Terus juga nggak mengganggu orang Rusia kan. Kadang-kadang kan pemilu kita kan masih yang nyoblos beneran gitu, tradisional kan. Kalau di Rusia kan udah pakai Elektronik. teknologi gitu ya, udah elektronik gitu. Jadi takutnya itu nanti orang kalau kita nyewa tempat gitu, orang Rusia kayak ini apa-apaan sih gitu. Tapi oke gitu, maksudnya dari tahun ke tahun saya pemilu 2014 itu belum ikut, tapi 2019 saya sudah jadi anggota PPLN, lalu baru pemilu 2023 ini 2024 ini 2022 pembentukannya kan 2023 ya. Ini pertama kali saya jadi ketua dan merangkap anggota juga. Jadi berpengalaman atau berdasar dari pengalaman 2019 saya yakin dan optimis sih sebenarnya kita bisa benahin baik dari sistem kita, kerja kita di dalam begitu, supaya nggak malu-malu banget lah di depan KPU gitu ya. Jadi kita lebih profesional, pembagian tugas juga udah jelas gitu, masing-masing anggota KPU-nya dari macam-macam ini Mbak, dari unsur masyarakat macam-macam, ada yang kerja di KBRI, staf lokal, ada juga yang diplomat, anggota kesekretariatan kita, ada juga mahasiswa gitu dari PPI dunia gitu, dan saya sendiri diaspora dan juga memang usahawan gitu di sini. Luar biasa sekali. Semoga lancar nih Pak Raymond untuk pemilu di Rusia, khususnya juga untuk Moskow ya. Dan terima kasih sudah berbagi, ini seru banget ceritanya nih Pak Raymond. Selamat sekali lagi. Iya, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya dan salam ya Pak Raymond untuk teman-teman di sana ya. Sukses dan sehat Ya, selalu. salam juga buat Indonesia semua. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.